Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Itu masih kajian tentang sholat ya. Kemarin ada sholat fardu, lalu kemudian ada sholat sunnah. Sholat sunnah ada yang bersifat muqayyadah, ada yang bersifat mutlaqah. Kalau sholat sunat muqayyadah adalah sholat sunat yang dibatasi dengan ketentuan tertentu dalam pelaksanaannya, baik menyangkut tentang waktu, cara melaksanakan, tentang jumlah. Kalau ada ketentuan yang terkait dengan itu, bagaimana sholat itu harus dilakukan, maka itu kategorinya muqayyadah, yang diberi takyid, diberi ketentuan dalam pelaksanaannya. Maka tentu untuk sholat yang sifatnya sunnah muqayyadah ini ya harus mengikuti aturan yang ditentukan itu. Jadi kalau sholat sunat rawatib maka adalah sholat sunat qobliyah atau ba'diyah sholat fardu. Berarti waktunya menyertai sebelum atau setelahnya sholat fardu, kecuali yang ba'da asar maupun ba'da subuh. Kalau itu sholat duha ya tentu ada waktunya, lalu ada jumlahnya berapa, cara melakukannya kayak apa. Sholat tasbih juga begitu, sholat taubat juga demikian, sholat witir, sholat tarawih, ya, sholat tahajud, itu ada aturannya yang sifatnya memberikan ketentuan, baik itu dalam batasan tentang waktu atau caranya, atau mungkin waktunya tidak tapi caranya yang ditentukan. Lalu sholat sunat juga dibagi dengan sholat dzatu sababin dan sholat yang ghairu dzati sababin. Ada sholat sunat yang tadi ya saya jelaskan terusannya. Jadi yang muqayyadah lawannya adalah yang mutlaqah ya. Kalau sholat sunat mutlak itu berarti bebas kita melakukan tanpa judul ya, bahasanya tanpa nama. Ya boleh kapan saja kita lakukan. Dan ini yang kemarin saya katakan, kalau memperkuat motivasi masyarakat dalam waktu-waktu yang dianggap punya keberkahan tertentu, ya pakai saja sholat sunat mutlak ini. Bila mana di dalam waktu yang kita anggap punya nilai khusus itu kita tidak menemukan dalil kuat untuk melakukan jenis sholat tersebut. Pokoknya nisfu Sya'ban ya. Sholat nisfu Sya'ban itu dalilnya diperdebatkan. Anggap saja dalilnya itu lemah. Maka ketika kita ingin memperkuat masyarakat membiasakan amaliyah baik pada malam itu, maka ya kita caca saja sholat sunat mutlak. Jadi jangan sholat sunnah nisfu Sya'ban, karena itu tidak ada dalilnya atau dalilnya itu lemah. Tapi menggunakan jenis sholat yang mutlaqah tadi ini. Sholli sunnatan sholat sunnati lillahi ta'ala sunnatan. Jadi tanpa sunnat tahajud, tidak sunnat duha, tidak, tapi sholli sunnatan lillahi ta'ala, itu namanya sholat sunnat apa? Mutlaq. Tidak harus menyebutkan usolli sunnatan linisfi Sya'bana umpamanya. Tidak harus begitu. Tapi pelaksanaannya ya pas malam nisfu Sya'ban itu kita sholat sunat mutlak. Itu untuk menghindari terhadap perdebatan yang menyangkut tentang dalil tadi itu. Maka tadi saya katakan sholat sunat itu ada yang sifatnya apa tadi? Muqayyadah, ada yang sifatnya mutlaqah. Ya. Oke, itu ya. Yang kedua, ada sholat sunat itu yang dzatu sababin, yang punya sebab. Ada yang ghairu dzati sabab, yang di dalam pelaksanaannya tidak disertai oleh adanya sebab-sebab tertentu.
Kalau sholat yang dzatu sabab, itu sholat yang disunahkan karena ada sebab-sebab tertentu. Contoh, ada orang meninggal, maka ada namanya sholat jenazah atau sholat mayit. Ada gerhana matahari, maka ada namanya sholatil kusuf, kusuf lisyams. Ya, ada gerhana rembulan, namanya ada sholatil khusuf, khusufil qamar. Ada kondisi yang kekeringan, yang sulit air, maka ada namanya sholatil istisqa. Sholat yang karena ada kondisi tertentu, ini disebut istilah dzatu sababin. Nah, sholat ini yang dalam fikih itu tidak ada keterikatan waktu, bebas. Termasuk dalam waktu yang diharamkan sholat sunnah. Korban yang diharamkan. Ba'da subuh atau ba'da sholat asar. Atau ketika istiwa. Nah, untuk sholat yang dzatu sabab ini bebas. Ya kalau ada mayit, kapan saja ya bisa kita sholati jenazah. Contohnya begitu. Kalau ada gerhana ya kapan saja bisa kita lakukan sholat gerhana itu. Meskipun ba'da subuh, meskipun ba'da asar, gitu lah ya. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Gaya disebut dengan dzatu sababin. Apa namanya? Dzatu sababin. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Tapi kalau yang ghairu dzati sabab, ya itu tadi, salat-salat di luar itu semua. Yang memang rutin ya dilakukan. Salat duha, salat sunat, itu dzatu sabab. Memang dia diperintahkan karena memang substansi atau zat salatnya itu memang diperintahkan. Tidak karena ada sebab apa-apa. Kalau yang dzatu sabab itu kan dia akan menjadi sunnah kalau ada sebabnya. Gerhana ya tentu ketika ada gerhana matahari, kalau tidak ada ya tidak itu. Tapi kalau sholat sunat duha, ya ada apa saja tetap ada apa tidak sebab itu ya memang sholat itu disunahkan, gitu loh ya. Makanya itu disebut dengan sholat ghairu dzati sabab itu. Nah, sholat yang dzatu sabab tadi ini, fikihnya tadi perbedaannya di mana? Tidak punya keterikatan atau keterbatasan waktu secara khusus. Yang waktu al-muharramat khamsatu awqatin kalau dalam fikih yang diharamkan sholat itu tidak berlaku untuk sholat yang apa? Dzatu sababin. Sholat yang apa? Dzatu sababin. Kayak apa tadi? Sholat sabab. Sholat gerhana, sholat istisqa, minta hujan, sholat jenazah. Dzatu sababin. Bebas untuk dilakukan itu. Yang kedua, perbedaan yang paling menonjol ya dalam sholat sunnah dengan sholat wajib. Ini mungkin ya, perlu kita tegaskan itu. Kalau sholat fardu itu istilahnya sholat wajib atau sholat maktubah itu sama. Sholat maktubah itu yang sudah ditentukan, yang sudah digariskan. Maktubah itu yang dicatat, maksudnya yang sudah dipastikan ya keharusannya, sifatnya fardu ain kemarin kan, itu dianjurkan untuk berjamaah. Jadi jamaah itu ada yang menyebut sunnah muakkad, ada yang menyebut fardu kifayah, bahkan ada yang menyebut fardu. Tidak sah sholat itu tanpa berjamaah. Jadi ada beberapa imam yang menyebutkan keabsahan sholat itu terkait dengan berjamaah itu. Mungkin ya dikecualikan ketika ada kondisi tertentu ya. Yang mewajibkan itu dia membuat satu analisa terkait dengan sholatul khauf ya. Sholatul khauf itu sholat dalam kondisi perang ya.
dalam ayat Al-Quran, ketika kondisi perang sekalipun, itu Al-Quran tetap mengatur dan menganjurkan pelaksanaan sholat fardu itu dengan berjamaah. Maka sampai diatur softnya itu. Kondisi musuh di mana? Kalau posisi di barat, maka softnya itu dibagi menjadi dua. Soft yang pertama, soft yang kedua, itu nanti kayak apa? Kalau posisi musuh itu di luar kiblat itu kayak apa? Itu Al-Quran langsung mengatur itu. Nah, logika yang diambil dari pendapat imam yang mengatakan wajib berjamaah itu, ya kalau dalam kondisi perang saja Al-Quran masih mengatur bagaimana cara sholat atau sholat berjamaah itu harus dilakukan, apa dalam kondisi normal, gitu, dalam kondisi normal. Ya logis juga ini. Tapi pendapat umum yang diikuti adalah sunnah, bahwa sholat berjamaah hukumnya apa? Sunnah. Nah, sholat wajib itu memang sholat yang harus terpublikasikan, gampangannya begitu. Saya ulangi ya, sholat wajib itu sholat yang sangat dianjurkan untuk berjamaah. Berjamaah itu kan kudu ketemu wong, gitu loh ya. Maka dia akan sangat utama. Semakin jumlah yang berjamaah itu semakin banyak, maka tingkat keutamaannya juga semakin banyak. Bahkan semakin softnya itu semakin rapat, semakin lurus barisannya, dia juga punya nilai yang semakin baik. Jadi berjamaah itu dinilai dari semua aspek, semua yang mengenai jumlah, mengenai cara menata barisan, gitu ya. Termasuk di masjid itu, masjid yang jami apa tidak, itu punya nilai khusus, punya perbedaan imbalan ya, ganjaran atau punya keutamaan fadilah yang berbeda itu. Sehingga bahkan dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa sholat berjamaah itu bisa saling memberikan garansi satu dengan yang lain. Jadi kalau Anda sholat berjamaah, maka potensi untuk bisa diterima itu sangat besar sholatnya itu. Karena untuk dapat pahala sholat itu kan dikhusyuk. Sahnya sah. Tapi mungkin sholat yang sah itu tidak dapat ganjaran. Tapi kalau berjamaah, yang tidak khusyuk ini bisa di-compare dengan mereka yang khusyuk. Jadi imam bisa jamaah sholat ini. Soft ini semakin ini. Bahkan Nabi, kalau Anda sholat sendirian, lalu tiba-tiba Anda menemukan kelompok yang melakukan sholat berjamaah, apa istilahnya, kelompok jamaah itu Anda ikuti, Anda sholat lagi, karena di situ ada fadilah, ada keutamaan. Jadi ada tuh sholat karena li fadilatil jamaah itu dianjurkan mengulang dua sholat. Maka saya katakan sholat berjamaah itu adalah bagian dari syariat Islam yang membangun kebersamaan, membangun kontrol silaturahmi dalam kehidupan bermasyarakat itu. Silaturahmi yang paling jernih itu ya melalui berjamaah sholat itu. Jadi wong gelem teko lalu kemudian ketemu. Ini biasanya jamaah kok gak ono nanti ya. Jadi ada semacam apa tadi saya katakan kontrol sosial, atau kita bisa memantau atau bisa mengetahui terhadap kondisi setiap seseorang itu. Jamaah itu bisa menjadi media untuk itu, gitu ya. Media untuk melakukan pemahaman, sehingga di sana lalu ada iadatul marid, ada apa itu. Nah kebalikannya, kalau sholat sunat itu sangat dianjurkan di rumah. Sholat sunat. Jadi kalau Nabi dahulu itu fiqri dariha. Sholat sunat itu sebaiknya di rumah yang paling terdalam, yang paling privasi di rumah kita. Karena kalau sholat sunat itu bukan jenis kegiatan yang bersifat apa, yang pilihan, ya kita harus menjaga itu untuk tetap dalam keikhlasan yang tinggi itu. Kalau sholat fardu memang wajib, tidak perlu gampangannya keikhlasan, memang wajib dia kok, gitu loh ya. Memang wajib itu. Apanya yang dipamerkan, memang itu kewajiban. Ya, apa yang diwajibkan, pamerkan.
Tapi nek sholat sunat kan enggak, karena itu pilihan. Sehingga potensi untuk dipamerkan itu sangat besar. Maka untuk sholat sunat, anjuran Nabi itu di mana? Di rumah. Di mana? Di rumah itu. Jadi rumah itu dua hal ya, kata Nabi itu. Jadikan rumahmu supaya tidak menjadi kuburan. La taj'alu buyutakum kubura, kata Nabi. Jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Caranya bagaimana? Qiraatul Quran, salat, dengan sering baca Quran di rumah itu dan lalu digunakan untuk salat itu. Nah itu bedanya antara salat apa? Fardu dengan salat apa? Sunnah itu. Jadi kalau salat fardu itu mempertegas pola hubungan sekaligus hubungan kepada Allah vertikalnya maupun hubungan horizontalnya, hubungan ke atas maupun hubungan ke samping, ya. Penegasan itu setiap 5 waktu. Kita punya kontrol sosial, gamanya begitu ya. Punya kontrol sosial. Orang ono wong iki ndi kerja, lunga, loro, popo, itu jelas. Jadi proses perhatian kepada lingkungan, kepedulian itu ya di sholat fardu itu gitu ya. Makanya Nabi sampai ada namanya hadis hammiyah dalam berjamaah itu. Hammiyah itu hadis yang masih menjadi rencana, tapi tidak sampai atau tidak sampai Nabi melaksanakan itu. Hammiyahnya Nabi itu karena begitu marah melihat sahabat yang tidak berjamaah, lalu Nabi mengatakan, ya, demi Allah, pakai sumpah Nabi itu, saya akan khalifan itu saya akan sholat di belakang, ngeri. Lalu akan saya cek, siapa sih nggak teko jamaah. Lalu akan saya kumpulkan kayu bakar. Akan saya bakar rumahnya yang tidak ikut berjamaah. Wah itu kan keras. Tapi hadis ini tidak pernah sampai terlaksana karena sahabat tidak ada yang bolos jamaahnya. Apa gitu? Itu kalau diberlakukan di sini kok bongkap ya, Om ya. Saya sentai omah ya. Namanya hadis hammiyah. Hamun itu keinginan. Nabi begitu. Itu sebenarnya membuat menjadi penggambaran tentang betapa besarnya jamaah itu. Sehingga kalau tadi ada yang kalau tidak salah Imam Ahmad itu yang mengatakan bahwa sholat fardu itu harus berjamaah untuk sahnya, itu ya memang hadisnya itu kereng-kereng untuk hadis jamaah itu gitu. Hadisnya itu begitu streng penekanan terhadap jamaah itu. Jadi makanya tadi itu loh ya, bisa mengkompensasi konversi ya, bisa saling melengkapi kalau terjadi satu kekurangan dalam jamaah itu. Jadi kalau tidak ada yang khusyuk sekalipun sama sekali, ketika sholat itu lurus barisannya, oleh malaikat itu ini sudah mengkatrol ya terhadap ketidakkhusyuan. Jadi itu fungsi dari sholat berjamaah tadi. Sekarang masjid itu semakin dekat dengan rumah kita, tapi ya wabut berjamaahnya itu. Biar padahal kan jauh-jauh. Nabi kita membayangkan Nabi itu jauh karena masjidnya kan tidak seperti sekarang ya. Zaman Nabi apalagi juga tidak pakai lampu, juga tidak pakai keramik seperti ini. Paham ya? Masih pakai tanah gitu. Sehingga digambarkan sampai ada Arabi itu orang Badui. Orang yang tidak berpendidikan ya sesungguhnya, dia masuk masjid terlalu kencing di dalam masjid. Anda jangan bayangkan masjidnya itu seperti sekarang yang pakai marmer, pakai keramik gitu. Nguyuh nak masjid. Karena dia tidak tahu gitu. Namanya juga orang tidak pendidikan ya. Arabi istilahnya itu. Dan banyak hadis Arabi itu yang menjadi drama, kalau saya katakan, yang lalu melahirkan satu syariat khusus. Jadi banyak jasanya orang Arabi itu. Karena ternyata yang model Arabi itu akhirnya banyak juga gitu ya. Banyak juga umat Muhammad yang model desani, model orang ngerti lalu ngidul gitu ya. Nah, Arabi itu banyak memberikan
perilaku contoh perilaku zaman Nabi itu sing aneh-aneh ngono kuwi gitu ya. Sahabat semuanya kan marah melihat ada orang kencing di masjid. Lalu Nabi bilang, sudah biarkan dia kencing. Biarkan dia kencing. Lalu Nabi meminta sahabat itu. Jadi ambilkan air saja, lalu kemudian fa'uhuri kofi. Ya. Jadi Nabi minta mengambil air, lalu kemudian ya sudah kamu siramkan saja di situ. Ini mengandung makna, ya Pak, kekonyolan orang Arabi ini ternyata mengandung pengertian, mengandung hikmah, mengandung pemahaman yang begitu banyak dalam hal pendidikan, dalam hal berdakwah, piye carane gitu ya. Dalam hal hukumnya pasti terkait dengan kencing itu kayak apa gitu ya, cara membersihkannya. Fa'uhri kofi. Uriko itu artinya fa'uriko, asalnya begitu. Disiramkan dalamnya itu. Sudah, setelah itu tidak usah dimarahi. Nanti kalau dia kamu bentak lalu kamu obrai malah melayu kemana-mana kencingnya, gitu ya. Sudah biarkan di situ, gampangannya kayak gitu. Daru itu biarkan. Nabi minta untuk mengambil satu timba air, lalu kemudian suruh mengguyangkan fa'huri kofi. Nah, itu contohnya. Oke, silakan ada yang mau ditanya. Ayo. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin menanyakan terkait sholat sunnah istikharah. Semisal kita adakan sama dengan pilihan, terus melaksanakan sholat istikharah dan sudah beberapa kali istikharah, namun masih merasa belum ada jawabannya. Apakah ada amalan lain mungkin yang bisa dilakukan selain sholat istikharah untuk memantapkan dalam memilih pilihan? Iya. Terima kasih. Jadi cara untuk beristikharah itu ulama banyak. Di samping sholat itu ada beberapa cara lain, termasuk istikharah dengan Al-Quran. Ya. Jadi di samping dengan sholat istikharah yang sebagaimana diajarkan, itu ada istikharah itu dengan membaca Al-Quran. Jadi biasanya kita membaca dengan nawaitu ya Allah kalau ingin sebuah pilihan melalui qiraatul Quran. Nah, kita buka ya tentu dengan Fatihah dengan apa. Nah, di dalam bacaan ayat yang kita buka itu akan memberikan isyarat. Isyarat itu apa? Dari kalimat yang kita baca itu ya. Nah, tergantung kita lalu menafsirkannya kayak apa. Isyarat itu sesuatu yang sifatnya pertimbangan, bukan kepastian ya. Artinya tidak menjadi sesuatu apa? Kepastian. Itu dianjurkan ketika kita masih ada keraguan terkait dengan pilihan yang harus kita ambil di dalam hidup ini. Kita harus kerja di mana, kita harus kuliah di mana umpamanya. Itu pilihan itu yang lalu diberi ruang untuk melalui istikharah itu. Jadi tidak mesti dengan sholat. Ya bisa dilakukan berkali-kali istikharah sholat itu. Ya, sampai kita merasa ada petunjuk untuk itu. Ya. Bisa jadi isyarah itu tidak langsung dalam bentuk mimpi atau apa. Bisa jadi kita ketemu seseorang. Setelah sholat istikharah itu lalu orang itu memberikan pemikiran tiba-tiba lalu memberikan masukan. Bisa jadi begitu. Jadi cara Allah menunjukkan terhadap apa yang kita kehendaki untuk sebuah pilihan itu caranya macam-macam ya. Tapi sekali lagi syarat itu tidak menjadi satu hal yang, dan yang kedua tidak boleh dipublikasikan. Jadi kalau ketika ada persoalan politik kita istikharah umpamanya ya akan terjadi ini, siapa calon presiden yang harus kita pilih lalu kita istikharah, itu tidak menjadi konsumsi publik. Istikharah itu privasi, artinya sesuatu yang betul-betul kita sendiri tidak bisa menjadi pertimbangan publik gitu ya. Kita yang,
Jadi gampangnya untuk mengambil keputusan supaya mantep, kita mohon petunjuk lah. Petunjuk itu istikharah. Itu tidak mengikat, gitu loh ya. Makanya hanya untuk pertimbangan diri kita sendiri, ben mantep. Intinya sesungguhnya Anda mengambil keputusan apapun harus dengan kemantapan. Nah, mantep itu bisa diperkuat dengan istikharah itu. Kalau dalam hal persoalan politik, umpamanya ya tidak boleh. Saya merasa istikharah saya presiden paling baik itu ini, lalu itu dipakai untuk publik, itu tidak boleh. Dalam banyak hal juga begitu. Jadi yang terpasti itu tadi ya, meyakinkan. Ketika kita masih merasa ragu-ragu. Jadi ketika data dalam kita mengambil keputusan itu sudah begitu kuat, ya yakin, ya tidak perlu istikharah gitu ya. Data kuat ya. Ini sudah musimnya, ini saya istikharah mau nandur padi atau apa ya? Ya tidak perlu begitu. Kalau memang ini data yang kuat ini memang waktunya memang padi yang paling bagus, ya sudah ambil saja padi. Tidak perlu istikharah. Paham ya? Istikharah itu ketika terjadi tadi antara data yang sama-sama kuat, fakta yang sama-sama kuat, yang itu berbeda atau terjadi kontradiksi. Nah, kita harus memilih yang kita tidak tahu mana yang terbaik. Nah, maka di situ istikharah. Caranya banyak tadi ya. Bisa dengan sholat, ada yang pakai wasilah itu dengan baca Quran, ada dalam bentuk yang lain gitu kadang-kadang. Kiai biasanya punya cara tertentu untuk itu. Nah, tapi yang paling pokok tadi, karena Gusti Allah dalam semua hal yang kita lakukan, kita pilih itu sakjane wis ono apa indikasi data fakta yang menjadi pertimbangan untuk kita mengambil sebuah tindakan itu. Oke, silakan yang lain. Iya. Terkait khilafiyah atau ikhtilaf bisa melahirkan rahmat. Padahal ketika adanya perbedaan itu cenderung adanya pertentangan. Seperti misalkan ada salah satu paham di mana ketika ada orang lain yang sholat di masjidnya, itu harus dibersihkan atau di. Oke. Nah, seperti itu. Jadi begini, ikhtilaf atau perbedaan yang akan berpotensi menjadi sebuah konflik atau pertentangan, namanya tanazu ya. Kalau sudah masuk ditarik ke sana, itu tidak lagi namanya ikhtilaf, tapi namanya sudah tanazu, yang munculkan syikok. Syikok itu perpecahan, atau lalu kemudian terjadinya tanazu. Tanazu itu gegeran ya, pertentangan. Jadi perbedaan itu sesuatu yang sunnatullah, artinya sesuatu yang pasti terjadi, ya, pasti terjadi di semua aspek ya. Aspek kehidupan perbedaan itu pasti akan ada, ya, karena itu imbas atau akibat dari Allah memberikan akal, memberikan ilmu, memberikan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Tapi ada sesuatu yang sifatnya nas, yang pokok ya, lalu biasanya furuknya ini, furuk itu perintilan atau cabang-cabangnya ini yang berpotensi untuk menimbulkan khilafiyah itu. Nah, kenapa khilafiyah itu berpotensi untuk memunculkan konflik, padahal mestinya rahmatun, ketika khilafiyah ini ditarik menjadi sesuatu kepentingan, ya, kepentingan secara personal, organisasi, biasanya begitu. Dan itu diperkuat menjadi sebuah identitas yang menafikan kepada yang lain. Menafikan itu artinya menganggap sing liyane itu mesti salah. Ya, jadi kalau kondisi seperti itu saja gak hanya dalam khilafiyah, di semua aspek. Kalau sudah masuk dalam persoalan kepentingan personal, duwe karep dewi gitu ya, karep organisasi, yang ini tidak diberikan pemahaman secara lebih luas terhadap sesuatu yang kita pahami, ini pasti akan potensinya menimbulkan apa? Konflik tadi itu, yang tidak bisa dirahmah. Maka untuk menjadi rahmah itu kan ada persyaratan juga, gitu loh ya. Tidak otomatis, oh kita berbeda. Jadi ikhtilaf akan menjadi rahmah itu bila mana satu perbedaan itu kita lakukan kata kuncinya dengan keikhlasan.
dengan pemahaman yang benar, dengan latar belakang yang benar, dengan tujuan yang benar. Paham ya? Kalau perbedaan itu muncul dari, tadi saya katakan, prasyarat dari kondisi yang betul-betul baik, ya akan menimbulkan rahmat tadi. Tapi kalau perbedaan ini kita kunci, lalu menjadi sesuatu yang kita absolutkan, ya, absolutkan itu artinya kita menafikan terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat orang lain, gitu ya. Yang kedua, kita merasa ini yang paling benar, itu yang tidak boleh, yang tidak boleh. Karena sekali lagi pemahaman atas sesuatu itu memang diperbolehkan ada perbedaan. Kecuali yang sudah jelas nas, ya jelas sholat itu wajib kok difahami dengan yang lain, itu berarti bukan berbeda. Itu melanggar konstitusi sudah itu, ya. Tapi kalau yang sifatnya furu'iyah, tidak bisa. Konstitusi itu nas, maksud saya. Jelasnya nasnya aqimus sholat, kok kita mengatakan mempersoalkan sholat itu 5 waktu itu wajib apa tidak, itu kan berarti ada persoalan dengan pemahaman. Jadi khilafiyah yang menimbulkan rahmat yang bagaimana? Harus ada prasyarat tadi itu ya. Berbeda yang dengan ilmu, berbeda yang dengan nurani yang benar, keikhlasan, berbeda yang didorong oleh kebersamaan, tetap pemahaman bahwa perbedaan itu sesuatu yang boleh terjadi, yang melepaskan dari segala kepentingan organisasi. Seringkali ketika ditarik menjadi kepentingan organisasi itu kan memperkuat identitas itu, lalu seakan-akan itu diwajibkan, padahal itu saat ini tidak wajib. Itu yang bahaya. Dan saya kira memang itu kadang ya perilaku yang ngono ku ya ono pantes sih supaya wong jelas identitasnya. Tapi yang terpokok itu kan itu toh, pahamkan orang bahwa sesungguhnya dalam hal seperti ini tidak satu pendapat, bisa ada sekian macam pendapat itu. Bahwa kita meyakini itu yang kita ambil lalu menjadi identitas brand kita, ya tidak apa-apa. Jangan menafikan, menyalahkan, atau membatalkan terhadap pilihan pendapat yang diambil oleh orang lain. Ya, biarkan orang akan dengan nuraninya memilih. Oh iki kok gini ya, iki seperti ini pilihan. Oh kok enak kono, saya merasakan itu yang lebih enak, monggo gitu ya. Nah, biasanya akeh-akehan anggota itu supaya anggotanya banyak, supaya dia merasa identitas tadi itu yang ya ta'assub itu jadi ya membangun asobiyah, membangun fanatisme buta istilahnya. Itu yang garai ikhtilaf menjadikan tanazu, menjadikan syikok. Syikok itu pecah. Ya. Tapi kalau dilakukan dengan tadi ya prinsip-prinsip yang benar, maka ikhtilaf itu betul akan menjadi apa? Rahmatun lil ummah. Apa? Rahmatun lil ummah. Oke. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.